sama mobil Bangkoklis habis. Diduga alami remblong, sebuah bus yang membawa puluhan penumpang menabrak pagar pembatas gerbang tol Sentul Barat pagi tadi. Kondisi pasca kecelakaan terekam dalam video amatir warga ini. Remblong. Pagar pembatas di area parkir kantor pengelola tol Porak-Poranda dan sejumlah kendaraan rusak parah. Peristiwa terjadi sekitar pukul 7.30 pagi tadi. Diduga sopir bus tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga membanting setir ke arah kiri dan menabrak pagar pembatas kantor PT Marga Sarana Jawa Barat. Dugaan sementara remblong ya, Bang? Iya, remblong. Menurut keterangan sopir remblong. Jadi bus sudah masuk ke tol, dia merasa remnya blong, kecepatan 70 km per jam. Korban. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh penumpang bus selamat. Yang ketabrak mobil. Sementara 4 mobil yang tertabrak bus sedang parkir dan dalam kondisi tidak berpenumpang. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat terduga pelaku pembunuhan seorang pria di Hotel Kelas Melati di Jalan Jamin Ginting Medan terekam CCTV menabrak portal hotel. Pegawai hotel yang berusaha mencegah pelaku kabur tak bisa berbuat apa-apa karena mobil pelaku melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Brastagi. Kami setelah dapat info dari belakang mobil ini keluar, kami udah siap-siap. Sebelum pun dia tuh mau lari, udah kami siap-siap. Udah kami tutup portal. Portal ini bahkan udah kami lapisi dengan besi sama peranca-peranca. Nah, setelah dia keluar karena begitu kencang, kami nggak berani untuk menghadang. Kami di samping. Jadi portalnya tadi ditabraknya lah, hancur. Begitu pun kami lempar mobil itu tadi nggak apa-apa. Sebelumnya seorang pria yang diketahui bernama Beni MP Sinambela, warga desa Bandar Klipa, Percut Seituan, Deli Serdang, ditemukan tewas bersimbah darah di kamar hotel. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan barang bukti, yakni 2 buah topi, uang Rp355.000, pakaian, dan 1 sarung pisau. Polisi kini masih memburu pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. ...31 mahasiswa Universitas Sumatera Utara pesta sabu dan ganja di dalam kampus. Bobotoh Persib berunjuk rasa mengepung kantor kesebelasan tim Maung Bandung. Patung boneka Squid Game ditertibkan oleh Satpol PP. Selamat malam pemirsa. Selain informasi pembuka mengenai tabrakan bus di Sentul dan pembunuhan di hotel, kami juga akan menyuguhkan informasi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akan kembali berlaga di Pilpres 2024. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, gudang pengolahan besi bekas di Jalan Peternakan Raya Kapuk Cengkareng, Jakarta terbakar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman karena titik api berada di bawah tumpukan besi-besi bekas. Kebakaran melanda gudang pengolahan besi bekas di Jalan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik api yang berada di bawah rongsokan besi yang menggunung. Untuk bisa menjangkau dan memadamkan api, petugas pemadam terpaksa harus menggunakan alat berat untuk menyingkirkan tumpukan besi. Kebakaran ini disebabkan oleh percikan api las saat memotong besi yang jatuh ke tumpukan sampah yang berada di bawah tumpukan besi.
akibat terjadinya pengelasan pemotongan besi. Akhirnya ada percikan merambat ke tempat lain, akhirnya terjadi kebakaran seperti itu. Unit itu 14 unit, kemudian kita tambah lagi 2 unit karena kita berkendala di Sol Ambon terlalu jauh, jadi agak sulit untuk mendapatkan Sol Ambon dengan cepat. Jauhnya sumber air juga membuat proses pemadaman berjalan lambat, hingga membutuhkan waktu sekitar 2 jam api baru bisa dipadamkan. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa kebakaran gudang pengolahan besi bekas ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran padang savana di Bromo berhasil dipadamkan. Kebakaran hutan juga terjadi di areal kawasan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Kebakaran yang terjadi di lereng dan savana kawasan Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo dapat dipadamkan. Dengan mengerahkan mobil tangki dan sistem sekat api, tim gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD Kabupaten Probolinggo, anggota Polsek Koramil dan relawan Tanggap Agni berhasil menjinakkan api. Sebelumnya kebakaran terjadi di kawasan tebing Pagar Kawat dan Padang Savana Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dengan peralatan seadanya, petugas terus berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas ke area savana lainnya. Api pertama kali diketahui di kawasan Pasuruan dan kemudian menjalar ke kawasan Probolinggo. Ada 3 titik api yang terpantau oleh petugas dan semuanya berada di kawasan tebing Pagar Kawat. Terjalnya tebing menyulitkan petugas menjinakkan kobaran api. Total lahan yang terbakar meliputi kawasan Pagar Kawat seluas 10 hektar dan padang savana sekitar 4 hektar. Kini petugas masih melakukan pendalaman. Sementara ini adalah karena faktor kesengajaan, sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan. Dampak dari terbakar ini adalah terbakarnya vegetasi yang ada di sini, baik rumput, semak belukar, yang secara umum di sini adalah akasia decuren dan cemara gunung. Kebakaran hutan juga terjadi di kawasan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, tepatnya di petak 86 Desa Kalianyar. Banyaknya tanaman ilalang kering disertai kencangnya hembusan angin, api dengan cepat membesar dan merambat ke tanaman lainnya. Dengan menggunakan peralatan seadanya, seorang petugas dari perhutani berusaha memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab awal kebakaran, namun api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh pengendara yang melintas menuju kawasan Ijen. Dari Probolinggo dan Bondowoso, Jawa Timur, Hana Purwadi dan Rizky Amirul, iNews melaporkan. Ratusan bobotoh Persib berunjuk rasa mengepung kantor kesebelasan tim Maung Bandung. Mereka menuntut permintaan maaf pihak manajemen atas performa buruk Persib di Liga 1. Ratusan pendukung Persib atau bobotoh menggeruduk markas tim Maung Bandung Minggu sore. Mereka menuntut pembenahan manajemen dan pelatih Persib Bandung pasca penampilan buruk Persib di Liga 1. Kerumunan bobotoh menyebabkan Jalan Sulanjana terpaksa ditutup total. Para bobotoh bertahan hingga malam hari menunggu pihak manajemen menemui mereka. Proses mediasi berlangsung alot karena pihak manajemen menolak tuntutan pergantian pelatih dengan alasan masih menunggu hasil evaluasi. Kedua pihak akhirnya sepakat memberi batas waktu hingga akhir seri 2 kompetisi Liga 1. Akan kami sampaikan nanti ke yang kompeten menangani ini. Karena prinsipnya niatnya juga bukan hanya bobotoh. Manajemen itu sebetulnya walaupun bobotoh tidak menyampaikan aspirasi sekalipun, pasti melakukan evaluasi gitu, agar diberi kesempatan dulu. Karena masih
prosesnya ini masih satu masih panjang, kedua masih perlunya konsentrasi tim ini untuk menghadapi seri kedua. Seperti diketahui, selama gelaran seri pertama Liga 1 tahun 2021-2022 tidak ada prestasi yang ditorehkan oleh tim Maung Bandung. Persib hanya menorehkan 2 kemenangan dan 4 hasil imbang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, Ayus melaporkan. Puluhan orang ditangkap setelah Badan Narkotika Nasional menggerebek kampus Universitas Sumatera Utara di Medan. 31 diantaranya positif narkoba setelah tes urin. Ini sebenarnya diperiksa, ada barang bukti situ. Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menangkap sejumlah mahasiswa Universitas Sumatera Utara di Medan yang sedang pesta sabu dan ganja di lingkungan kampus. Penangkapan ini terjadi di kawasan Fakultas Ilmu Budaya USU. BNN sudah mengintai peredaran narkoba di kawasan kampus yang disinyalir telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Dari operasi ini 47 mahasiswa dan alumni kampus ditangkap dan 31 diantaranya positif narkoba berdasarkan tes urin. Jadi dari hasil razia kami menemukan sebanyak 47 orang di TKP ya. Kemudian kami lakukan tes urin ke 47 orang tersebut dan ternyata 31 orang positif menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal penyalahgunaan narkoba dengan hukuman 20 tahun penjara. Lebih lanjut, polisi akan terus menjalin komunikasi dengan pihak kampus guna mencegah kasus seperti ini kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang ibu tega menganiaya anaknya di pinggir Jalan Raya Palembang, Sumatera Selatan. Penganiayaan terekam video amatir kemudian menjadi viral dan mendapat kecaman dari netizen. Video seorang wanita menampar seorang anak di pinggir jalan hingga bibir anak terluka parah viral di media sosial dan dikecam netizen. Pelaku ternyata merupakan ibu kandung korban sendiri, warga Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Menurut keterangan nenek korban, dirinya kaget setelah mengetahui cucunya mengeluh kesakitan pada mulutnya. Pelaku yang merupakan putrinya tega memukuli anaknya sendiri diduga karena stres ditinggal pergi suaminya. Itu kemarin ya? Oh, anak. Kenapa dia bisa kayak itu? Dia sejak balik dari Jambi dia stres. Oh, stres. Anaknya ikut di sana di panti anaknya. Berbekal video viral tersebut dan keterangan saksi, polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak langsung mengamankan pelaku dan saat ini dalam pemeriksaan petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Berapa kali dia dipukul ibu? Seorang pria dibacok tetangga karena dituduh menggunakan wifi pelaku tanpa izin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.